Oke, saya ulangi dari awal. Nah, virtualisasi di dalam cloud, sebagaimana kita tahu bahwa virtualisasi ini adalah istilahnya apa? Membuat sebuah versi virtual dari apapun sebenarnya. Seperti server, storage, operating system, network resource, maupun aplikasi. Dalam kata lain, virtual virtualisasi ini, teknik virtualisasi ini adalah memungkinkan berbagi pakai dari suatu entitas hardware ya, atau resource, atau aplikasi dari sekian banyak pengguna. Kalau dulu kita menggunakan satu hardware itu untuk satu orang, kini kita bisa menggunakan satu hardware itu untuk beberapa orang di waktu yang sama. Nah, teknik membaginya gimana? Apa yang bisa di-share? Bagaimana perhitungan dan seterusnya itu nanti di sistematika ada di di pembahasan lebih detail tentang virtualisasinya. Kemudian secara layering ini ada tiga layer utama. Ada aplikasi, ada platform, ada hardware. Di aplikasi ini yang paling atas yaitu app ya. Jadi aplikasi ini bisa jadi aplikasi ini pada posisi kalau kita menyediakan infrastruktur, kalau kita lagi menyediakan layanan infrastructure as a service, maka fungsi aplikasi adalah sebagai tenan usernya. Tapi kalau di kalau untuk di platform as a service, maka posisi aplikasi ini yang dideploy di atas platform itu adalah tenannya. Tapi untuk infrastructure as a service, maka posisi yang jadi tenan itu adalah library dan juga aplikasi atau platform dan juga isi aplikasinya. Nah, ini ada layer di bawahnya yaitu apa? Kalau kita bicara infrastructure as a service, ini kita bicara ada guest OS. Guest OS itu adalah sistem operasi yang dimiliki atau disewa oleh tenan. Nah, sistem operasi dan segala yang ada di atasnya ini diatur oleh suatu sistematika yang namanya hypervisor. Bagaimana OS itu bekerja sama antara induknya dengan guestnya. Kemudian berbagi resource-nya gimana, sharingnya gimana, yang dedicated yang mana, yang berbagi pakai yang mana, itu dikelola diatur oleh hypervisor. Hypervisor ini adalah sebuah bagian dari sistem operasi induknya. Cuma dia punya tugas khusus memanage operasi sistem yang ada di dalamnya atau yang ada di atasnya. Nah, ada istilah host OS. Host OS itu apa? Sistem operasi induk atau sistem operasi yang nempel ke hardware. Nama lain dari hardware adalah bare metal. Seperti itu ya. Kemudian virtualisasi ini ternyata memiliki sifat apa? Cost efektif. Kenapa cost efektif? Karena dia bisa melakukan berbagai macam fungsi dan keperluan dari berbagai user dengan hardware yang sama. Yang namanya prinsip sharing itu ujung-ujungnya pasti cost effectiveness. Semua yang sharing ya, mau hardware sharing ya, laptop sharing gitu ya, apalagi istilah lain tuh ada kosan sharing gitu ya. Sekarang tuh ada kosan sharing tuh, cowok sama cewek bisa dicampur. Tujuannya apa? Untuk cost efektif. Semua yang judulnya sharing itu pasti kelebihannya cost efektif. Hardware reducing. Kenapa hardware reducing? Karena kalau saya memerlukan 4 sistem operasi, tidak perlu 4 hardware, 4 server. Tentu ngaruhnya kemana? Karena servernya lebih sedikit, resource-nya di sharing, maka ada cost saving gitu ya. Dan ini yang ditawarkan paling utama oleh cloud provider. Jadi jualan pertamanya atau sales pertamanya cloud provider itu pasti menawarkan ini, cost efektif pada reducing energy saving. Apa bukti kedua dia bisa cost efektif? Contoh, ketika saya punya aplikasi Litera misalnya. Nah, si Litera ini ada modul PPDB, ada modul e-learning. Nah, ketika hari-hari biasa, ini yang dipakai adalah modul e-learning ya. Tapi ketika di waktu khusus, di waktu tertentu, ada modul yang diaktifkan lagi yaitu PPDB misalnya. Nah, ketika modul PPDB ini dijalankan, maka perlu resource yang besar. Sedangkan kondisi umumnya ketika dia idle, saya cuma butuh CPU 4 core, RAM 8 GB misalnya gitu ya.
Tapi untuk waktu-waktu tertentu, saya butuhnya dua kali lipatnya gitu. Tapi itu hanya hanya berlaku di periodenya singkat, sebulan, 2 bulan misalnya. Kalau saya tidak menggunakan layanan virtualisasi, maka yang terjadi adalah saya mesti dalam waktu singkat mesti nyediakan beli server lagi kan, atau sewa server lagi gitu kan. Belum setupnya, belum deployment, belum testingnya, belum bayarnya. Jadi saya mesti nyediakan server yang besar untuk keperluan seterusnya. Padahal itu hanya diperlukan untuk satu waktu. Karena virtualisasi ini atau cloud virtual itu menyediakan satu sifat, yaitu pay as you go, bayar sesuai dengan dibutuhkan. Kalau di waktu tertentu saya butuhnya resource yang besar, maka disediakanlah, maka request yang besar. Nanti cloud providernya menyediakan, kita tinggal bayar. Paham ya? Halo? Insya Paham, Pak. Allah, Pak. Nah, virtualisasi juga memungkinkan adanya sharing single physical instant menjadi resource yang ini udah jelas ya. Kita tadi udah kita bahas. Nah, ini juga bisa berarti kita bisa menyediakan logical dari physical physical instance. Nah, kalau di dalam secara keseluruhan virtual mesin itu adalah bentuk wujud virtual dari OS, kita juga bisa menyediakan yang lebih advance. Jadi tidak hanya virtual mesinnya yang virtual, networknya virtual, storage-nya bisa dibuat virtual, keyboardnya juga bisa dibuat virtual, layarnya juga bisa dibuat virtual. Jadi setiap physical resource itu bisa di-assign, bisa di-attach menjadi logical resource. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Bentar. Saya sharing selayar aja. Saya kasih contoh nih. Ini sebuah resource ya. Nah, apa yang saya bilang tadi, nah ini kan bentuk dari salah satu hyperparser ya. Kita udah tahu kan jenis hyperparser ya. Ada tipe apa gitu ya. Nah, ini muncul nggak share screen-nya? Betul, Pak. Nah, Betul, contohnya Pak. ya, saya bilang virtual itu apa? Contoh di network. Saya bisa bikin network ada punya jenisnya NAT, NIC-nya 1, NIC 2, NIC 3, NIC 3, 4. Padahal laptop saya itu cuma punya satu NIC. Tapi by virtual kita bisa bikin banyak network interface di satu VM, belum VM yang lain. Storage juga sama. Kita mau tambahin bisa, tinggal klik tambah tuh kan jadi tuh virtual storage mau pilih mau jenisnya apa. Mau NVMe, mau apa ini bisa. Jadi yang divirtualkan tidak hanya satu keseluruhan sistem operasi, tapi setiap komponen fisikal hardware yang ada itu bisa divirtualkan. Kalau di laptop saya nggak ada NIC, nggak bisa saya bikin virtual NIC. Tapi kalau ada, saya bisa virtual jaringan. Kalau di laptop saya ada GPU atau card grafik, saya juga bisa bikin. Saya bisa meng-attach itu menjadi virtual card grafik. Ya. Tuh, ini kita bisa bikin nih. Ini virtual, grafik kontrolnya virtual. Ya, begitu teman-teman. Saya lanjutkan. Jadi yang divirtualkan itu bisa sampai semua komponen hardware yang ada di hostnya, di induknya. Apa sih urgensi dari kebutuhan virtualisasi ini gitu ya? Secara major yang dibutuhkan adalah enhanced performance. Apa itu maksudnya enhanced performance? Karena kalau kita melakukan peningkatan performa itu yang disebut dengan istilah tuning ya. Tuning performa ini akan sulit dilakukan kalau setiap kali kita nyeting mesti install ulang misalnya gitu. Gagal setting, error, install ulang, gagal setting, error, install ulang. Jadi untuk membuat tuning performa yang nantinya akan mengenhance performanya itu akan sulit kalau kita langsung di host induk, di bare metalnya sulit. Mau iseng-iseng juga, aduh salah bisa ulang deh, nungguan deh 2 jam deh minimal kan gitu. Kemudian limited use of resource. Dengan adanya sistem cloud yang back-end-nya virtualisasi, secara hardware itu kita bisa tambah secara bertahap. Saat ini saya cuma punya satu server yang buat di share ya, untuk penggunaan infrastruktur as a service misalnya.
Tapi usernya udah banyak nih. Kalau 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 tidak pakai virtual gimana? Ribet kan, mesti apa namanya? Kalau kita setting server lagi itu sama dengan kita setting ulang lagi dari awal kan. Tapi kalau ada virtualisasi, sebenarnya kita bisa nambahin server itu atau scaling up maupun scaling out itu tanpa mengganggu layanan yang berjalan. Kita bisa scaling hardware-nya ketika udah kena limit, udah mulai penuh. Sort of space ya. Ini terkait space juga. Kalau ternyata tadi kembali ini mirip dengan limited resource ya. Jadi kalau udah ada space dari resource maupun storage yang sudah terbatas, kita bisa scaling ya. Kemudian eco-friendly initiative. Kenapa eco-friendly? Karena orang awam pun tinggal order, tinggal beli, dia bisa menggunakan layanannya. Tidak perlu yang bisa nginstal server untuk menggunakan layanan layanan si virtualisasi ini. Tidak perlu user yang bisa nginstal server misalnya. Karena apa? Sudah disediakan, sudah disediakan shortcut-shortcutnya. Untuk apa? Untuk user di semua kalangan. Makanya eco user friendly. Kan dan administrative cost. Kenapa administrative cost ini? Kalau kita tidak menggunakan virtualisasi, kita sewakan server, beban administrasinya akan tinggi. Karena banyak proses manual yang sebenarnya itu hanya untuk proses administrasi aja. Ngomongin masalah billing, contohnya yang paling gampang lagi nih. Gimana gimana cara ngitung uptime-nya, berapa jam dia nyala? Maka kalau yang caranya manual atau belum menggunakan virtualisasi, kita ngomongin fisik ya. Si providernya mesti menyediakan KWH meter untuk mengetes berapa utilisasi dari listriknya misalnya. Terus ngitung space-nya, space apa? Di rack servernya dihitung berapa, habisin dia space. Belum cost maintenance-nya mesti di-include-kan juga di situ. Jadi administrative cost-nya ini terlalu tinggi karena masih berhubungan dengan fisik. Kalau udah virtual, semuanya bisa by aplikasi. Ngitung uptime sudah ada aplikasinya. Ya kan? Ngitung downtime sudah ada aplikasinya. Billing udah ada aplikasinya, gitu ya. Ini sudah ada penjelasannya yang tadi. Nah, secara model kita ulas lagi sekali lagi. Ada 3 layer ya. Ada guest, ini yang lebih lebih ke arah IaaS ya, infrastructure as a service. Ada guest, ada virtualization layer, ada host. Yang guest ini isinya apa? Dimulai yang terendah dari virtual image. Apa itu virtual image? Ada yang tahu? Apa itu virtual image? Virtual image itu adalah cloning dari suatu sistem operasi dan isinya. Misalnya saya punya laptop nih, isinya ada file punya saya, ada Microsoft Office, ada Word gitu ya. Saya clone, saya simpan hasil cloningnya dalam bentuk file. Nah, hasil cloning yang disimpan dalam bentuk file dari suatu sistem operasi, bahkan dalam kondisi status yang berjalan, itu disebut dengan virtual image. Kenapa virtual image? Kenapa cloud ini sangat cepat? Kenapa kalau kita pesan cloud, pernah ada yang coba nggak pesan cloud? Kan kalau misal ulang server aja butuh waktu berjam-jam. Kok pesan cloud itu cuma dalam waktu hitungan detik gitu ya? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau kita pesan cloud, VPS atau ya sejenisnya, kenapa cepat? Halo? Karena sudah ada Sudah ada. virtual image yang apa? Sudah disetting, Pak. Jadi tinggal Yes, dijalankan, betul. di Sudah cloning. ada image yang disediakannya sebagai contoh ya. PPS, ini ada nggak saya ini? Nah, sebagai contoh ya, kita tinggal pilih ini OS-nya mau apa, Linux, Windows, RAM-nya berapa. Nah, semua OS ini, teman-teman, semua OS ini sudah ada image-nya. Image ini dalam kata lain udah jadi template. Tinggal menyesuaikan. Jadi template itu di dalam sistem layanan cloud, template itu adalah gabungan kondisi jumlah core, jumlah RAM, jumlah storage digabungkan dengan image yang sudah ada. Contoh,
Kalau bikin template di cloud itu gini, kalau saya sebagai penyedia cloud ya, saya akan bikin contohnya ini Debian 10.064 bit untuk size XS, size S, size M, size L, size XL, double XL, triple XL, 4XL. Jadi saya dalam satu sistem operasi minimal saya punya satu 2 3 4 5 6 7 8. Dalam satu sistem operasi saya punya 8 template. Jadi template itu gabungan dari paket penjualan, gabungan dari gabungan dari penyediaan resource ditambah dengan isi dari suatu image. Kalau image itu hanya kondisi sistem operasinya diubah, dikonvert jadi versi file, jadi satu file di clone. Tapi kalau template dia menggabungkan antara kebutuhan resource yang akan dijual, paket-paket resource-nya dengan sistem operasinya seperti itu. Nah, kemudian di atas virtual image itu diisi oleh aplikasi-aplikasi. Tergantung levelnya. Kalau IaaS, Infrastructure Service, kita sudah dapat virtual image. OS biasanya si virtual image-nya itu terisi OS yang sudah update, sudah di-upgrade, dan siap pakai. Ya, kalau kita pesannya virtual image, IaaS atau VPS, itu di sini, bentuknya di sini. Tapi kalau kita menggunakan application as a service, seperti apa contohnya? Seperti Google Drive, ya. Google Drive ini levelnya aplikasi. Kita nggak usah mikirin OS-nya gimana, image-nya gimana. Kita tinggal pakai. Karena sudah ada source code yang disediakan oleh providernya. Semakin ke bawah itu semakin fisikal. Nah, virtualization layer itu ada di sini. Semakin advance infrastructure as a service yang ditawarkan oleh Google Cloud, semakin kita bisa mengcustom bawahnya. Kalau tadi rumah web, contohnya, ini kan hanya levelnya eh, level entry ya, ecek-ecek ya. Kita cuma bisa milih ini aja. Tapi kalau kalau penyedia infrastructure as a service yang sudah advance, kita bisa menentukan OS-nya apa, spesifikasinya seperti apa, jenis storage-nya apa, hubungan antara kalau kita pesan dua virtual mesin ya, hubungan antara virtual mesin satu dan virtual mesin dua itu seperti apa? Apakah dia di bridge networknya, apa dia disambung, apa dia di NAT? Jadi semakin mahal, semakin advance si infrastructure as a service, semakin bawah layernya sebenarnya. Semakin kita bisa mengatur storage-nya, virtual networking-nya, virtual hardware-nya, walaupun si virtualization tadi itu ada di layer virtualization layer gitu ya. Ada software emulation, sebenarnya ada hypervisor juga. Yang menyentuh ke layer host udah pasti nggak mungkin. Nah, sebagai contoh ya, ketika waktu saya di Kominfo, ada satu tenan yang request, saya pengen mengattachkan GPU card untuk data mining, ya. Maka dia layarnya bukan hanya di GAS, tapi di virtualization. Bahkan di hardware. Jadi dia order satu hardware khusus, dia beli satu hardware khusus, ditancepin di salah satu host, yang itu dia attach ke atas sampai dia bisa gunakan di level OS VM-nya. Sampai si hardware-nya itu bisa digunakan di level OS VM-nya. Jadi semakin advance suatu layanan infrastructure as a service, semakin bawah, semakin menyentuh hardware. Gitu ya. Ini penjelasan yang tadi. Kenapa virtualisasi ini sangat penting di cloud computing? Virtualisasi ini sangat penting dalam memenuhi fungsi teknologi sebagaimana user bisa melakukan sharing ya data di dalam suatu aplikasi cloud, tetapi juga bisa melakukan di level infrastructure yaitu virtual infrastructure. Kegunaan utama dari teknologi virtualisasi adalah menyediakan aplikasi standar yang biasa digunakan di cloud, yang nantinya akan disediakan oleh cloud provider yang bisa diupdate versinya dengan mudah. Jadi banyak sekali hal fleksibel, utamanya dua cloud itu. Utamanya fungsi cloud, virtualisasi cloud itu ada dua, cost efektif dan flexibility. Oh, tiga, satu lagi, dan jaminan ketersediaan. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana bentuk nyata dari high availability.
ketika ada server yang mati, Anda tetap jalan VPM-nya. Si VPS-nya tetap jalan. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan kelima ya. Nah, ini sebagai contoh, ini yang digunakan ini adalah layanan cloud computing yang disediakan oleh VMware Infrastructure. Ada beberapa platform atau software seperti vCenter ya untuk manajemennya. Nah, ini sebagai contoh. Ada istilah yang disebut dengan on-prem. On-prem itu apa? Ada yang tahu? On-premise? On-prem itu apa? Ada yang tahu on-premise itu apa? Baru dengar Tempat Pak. langsung. On-premise itu tradisional ya. On-premise itu hardware biasa, server biasa, diisi, diinstal sistem operasi, dipakai gitu. Itu on-prem. Hardware lah ya, anggap aja hardware biasa gitu ya. Kalau cloud itu adalah virtualisasi yang ada di atasnya. Nah, ini on-prem ini menjadi pondasinya di bawah ya. On-prem ini menjadi apa namanya? Wujud nyata dari deploymentnya, ini fisiknya. Kemudian di atasnya ada infrastruktur service, ada compute, ada storage, ada network, ada yang lain-lain. Nah, biasanya di dalam virtualisasi ini dibagi tiga. Komponen sistem virtual itu dibagi tiga biasanya. Ada com- compute engine, ada storage engine, ada network engine. Compute engine itu adalah tugasnya menyediakan CPU dan memori. Storage engine itu menyediakan penyimpanan. Network ini virtual network untuk keterhubungan antar VM ya, intinya gitu. Saya jelaskan bahwa di dalam sistem virtual cloud itu, server yang bertugas menyediakan komputasi dan server yang bertugas untuk menyediakan storage bisa jadi berbeda server, berbeda fisik. Saya punya dua server nih. Server pertama, CPU dan RAM-nya besar. Server kedua ini, server pertama CPU dan RAM-nya besar, tapi storage-nya kecil. Itu saya jadikan compute engine. Sedangkan server yang kedua, CPU dan memorinya kecil, tapi storage-nya besar. Itu saya jadikan storage engine. Maka ketika nanti saya membutuhkan PM dengan CPU memori besar dan storage besar, maka secara tidak langsung bahwa VM itu secara live menggunakan dua hardware fisik server sekaligus. CPU memorinya dia dia tanam ditanam di server yang besar, CPU memorinya. Untuk storage-nya ditanam di storage yang besar walaupun CPU memorinya kecil. Seperti itu. Nah, sedangkan network ini benar-benar software ya. Network ini di-attach secara fisik di hardware. Jadi kalau kalau ada hubungan virtual mesin yang melewati hardware yang berbeda, baru dia meng-attach ke hardware fisik ke network interface fisiknya. Tapi kalau VM-nya berada di satu di satu host OS yang sama, maka virtual networknya benar-benar virtual, tidak di-attach ke hardware NIC-nya. Nanti lebih detailnya di pertemuan berikutnya. Demikian ada pertanyaan? Tidak Pak, sepertinya Pak. Ya, terima kasih. Silakan dilanjutkan di grup pembahasannya. Nanti seperti biasa saya buatkan videonya di YouTube. Siap Ini Pak. mohon diulang-ulang dibacanya karena nanti pada saat UTS itu soalnya adalah yang pernah saya sampaikan semuanya. Gitu ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.